Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perjuangan diplomasi antara tahun 1946 sampai 1949 ya. Silahkan disimak ya. Jadi selain perjuangan bersenjata yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, pemerintah juga melakukan perjuangan secara diplomasi sebagai bentuk negara yang bermartabat. Perundingan pertama antara Indonesia dengan Belanda ini terjadi di Linggarjati antara tanggal 11 sampai tanggal 15 November tahun 1946. Inti dari perjanjian ini adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia, tapi hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, nanti kalian belajar di PPKN ya, perbedaan antara de facto dengan de jure. De facto itu hanya berdasarkan fakta bahwa di situ ada orang Indonesia, ya berarti disitulah milik Indonesia gitu. Sedangkan secara de jure artinya secara yuridis, secara hukum. Jadi di sini hanya secara faktual saja, tapi tidak secara hukum. Jadi kalau kalian lihat di gambar, jadi akan dibentuk negara Indonesia Serikat. Terus hubungan luar negeri tetap dipegang sama Belanda. Artinya kita hanya diakui bahwa oh ya orang Indonesia tinggal di situ di Sumatera, Jawa, Madura ya berarti itu wilayahnya Indonesia. Kayak gitu. Nah sebenarnya perundingan ini merugikan pihak Indonesia. Tapi kenapa Soekarno sedikit memaksa Syahrir untuk tanda tangan? Pada saat itu yang mewakili delegasi Indonesia adalah Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Kenapa Soekarno memaksa Syahrir tetap tanda tangan meskipun tahu bahwa ini merugikan? Karena saat langkah itu harus dilakukan sedikit demi sedikit. Itu yang dibilang sama Soekarno. Belanda juga pasti akan melanggar perundingan ini. Jadi kalau kata Soekarno, nggak apa-apa kita tanda tangan aja. Yang penting kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bermartabat. Setidaknya Belanda mau berunding dengan Indonesia. Berarti kita selevel dengan Belanda yang merupakan negara yang sudah diakui dunia. Seperti itu. Ini perundingan Linggarjati. Nantinya perundingan Linggarjati itu dilanggar sendiri oleh Belanda. Belanda mengeluarkan yang namanya agresi militer pertama dengan cara menyerang Sumatera dan Jawa. Jadi pada saat itu tiba-tiba Jenderal Van Mook ya itu menyatakan bahwa dia sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggarjati. Intinya Belanda itu ingin cepat menguasai wilayah Indonesia. Karena setelah terjadinya Perang Dunia II di Eropa, Belanda mengalami krisis moneter. Belanda harus mengembalikan lagi ekonominya kan. Makanya salah satu cara Belanda mengembalikan ekonominya adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Makanya Belanda berusaha secepat mungkin untuk menguasai Indonesia lagi. Terjadilah agresi militer Belanda yang pertama ini antara bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 1947. Nah, akhir dari agresi militer Belanda yang pertama ini adalah ketika konflik ini mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB, terutama dari Amerika Serikat pada saat itu. Sehingga pada saat itu Amerika Serikat menginisiasi dibentuknya Komisi Jasa Baik. Kita biasa mengenalnya dengan KTN atau Komisi Tiga Negara. Jadi saat itu Indonesia disuruh memilih wakilnya, negara yang sudah berdaulat. Belanda juga nanti diwakili sama Amerika Serikat untuk mengadakan perundingan. Pada saat itu Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia, penengahnya adalah Amerika Serikat. Nah, jadi yang disebut sebagai anggota KTN itu adalah Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Kenapa kita memilih Australia? Padahal Australia ini negara barat juga lah bisa dikatakan seperti itu. Karena pada saat itu penguasa terbesar di parlemen Australia itu berasal dari partai buruh, dan sebagian besar buruh di Australia itu sangat sangat berempati terhadap Indonesia. Nanti kalian boleh cari peristiwa The Black Friday ya. Nanti di situ kalian bisa lihat bahwa banyak buruh-buruh dari Indonesia yang bekerja di Australia itu tidak mau memuat senjata-senjata Belanda yang akan dibawa ke Indonesia itu. Nanti kita bahas lagi ya minggu depan kalau udah masuk di kelas. Nah, nanti Komisi Tiga Negara itu kemudian memunculkan sebuah perundingan baru namanya Perjanjian Renville. Nah, ini perjanjian Renville pada bulan Januari 1948 ya. Isi perjanjiannya Belanda mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Tapi dibentuk garis demarkasi antara wilayah Indonesia dengan wilayah pendudukan Belanda. Jadi ada garis batas.
Terus TNI harus mundur dari wilayah yang dipilih sama Belanda. Pada saat itu Belanda memilih wilayah-wilayah yang merupakan kota-kota besar. Nih, waktu itu delegasi Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Indonesia kedua, Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi Belanda, nah ini uniknya diwakili sama orang Indonesia juga. Namanya Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Konon setelah perundingan Renville ini, ketika keluar dari kapal, ini kan Renville itu di kapalnya Amerika Serikat. Ini Abdul Qadir ini diludahin sama orang-orang Indonesia. Orang Indonesia kok bela Belanda. Ini perundingan Renville. Perundingan Renville ini merugikan lagi karena wilayah Indonesia yang di Linggajati, Sumatera, Jawa, Madura semakin menyempit. Kota-kota besarnya Medan, Palembang, Jakarta, Bandung itu diambil semua sama Belanda. Ini Renville. Ternyata Belanda belum puas. Renville dilanggar lagi oleh Belanda. Belanda mengadakan yang namanya agresi militer yang kedua. Ibu kota negara pada saat itu Yogyakarta yaitu diserang. Soekarno-Hatta ditawan. Beruntungnya pada saat itu Soekarno bergerak cepat dengan menelpon Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara diperintahkan untuk membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi sebagai kelanjutan pemerintah Republik Indonesia. Jadi dengan adanya kelanjutan pemerintah ini, berarti pemerintah Indonesia belum mati. Pemerintahan Indonesia masih ada. Nah, agresi militer ini nanti apa ya istilahnya ya? Membuat Belanda justru semakin terdesak. Ketika kita mendirikan PDRI, di saat yang sama kita juga melakukan serangan umum 1 Maret. Nah, serangan umum 1 Maret ini berhasil menguasai Jogja 6 jam. Oh, ini mendapatkan simpati dunia. Ini kemarin lagi dibahas ya, tentang kepres, tentang serangan umum 1 Maret. Sebenarnya serangan umum 1 Maret ini dirancang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Jenderal Sudirman. Sementara pelaksananya pada saat itu adalah Letnan Kolonel Soeharto. Tapi baru kemarin ini pada masa pemerintahan Jokowi, peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret dihilangkan. Nah, nanti ini masih kita bahas lagi di kelas ya. Jadi intinya dengan adanya PDRI, dengan adanya serangan umum 1 Maret, ini menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia masih ada dan eksistensi TNI juga masih ada. Ini sangat penting perannya dari PDRI dan serangan umum 1 Maret ini. Nah, nanti Belanda ditekan lagi, terus kemudian dipaksa untuk menandatangani konferensi meja bundar. Diselenggarakan di 2 tempat, di Jakarta dan di Den Haag, Belanda. Di Den Haag itu Indonesia diwakili sama Muhammad Hatta, sedangkan yang di Indonesia diwakili sama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Jadi bapaknya Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang. Nah, dalam konferensi meja bundar ini, Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Nah, ini Indonesia sudah diakui kedaulatannya sama Belanda. Makanya tanggal 27 Desember 49 ini adalah tanggal yang diakui sama Belanda sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah yang diakui sama Belanda adalah Republik Indonesia yang berbentuk serikat. Nah, apa tujuan Belanda kok masih kekeh bentuknya Indonesia Serikat, bukannya kedaulatan penuh sudah ada di tangan Indonesia? Jadi Belanda masih berharap ada wilayah-wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Saat itu yang ingin melepaskan dari Indonesia adalah Republik Maluku Selatan. Jadi di Maluku bagian selatan itu yang mayoritasnya Kristen, itu ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sampai sekarang organisasi Republik Maluku Selatan itu masih ada di Belanda. Mereka punya lagu kebangsaan sendiri, mereka punya bendera sendiri. Nih, tapi konferensi meja bundar ini menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tapi bentuk negara kita adalah serikat. Nah, baru nanti tanggal 3 April 1950 dalam sidang parlemen, ini sudah pernah Bapak ulas sedikit ya, 2 minggu yang lalu, Muhammad Nasir pada saat itu mengeluarkan mosi integral. Jadi dia bilang bahwa tidak cocok bentuk negara serikat. Jadi kita akan meleburkan diri kita ke dalam Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia akan kembali lagi menjadi NKRI. Nah, ini baru terlaksana pada tanggal 17 Agustus 1950 ketika bentuk negara Indonesia menjadi NKRI. Nah, ini selesai materi kita ya. Selanjutnya silahkan diikuti tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.